Kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 7. Di video kali ini kita akan membahas tentang vertebrata atau hewan bertulang belakang. Langsung kita ke materinya. Jadi hewan bertulang belakang ini merupakan bagian dari kingdom Animalia, dan hewan bertulang belakang ini dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu ada amfibi, burung, ikan, mamalia, dan reptil. Kita lihat satu persatu ya. Nah, selain dari penggolongan yang utama tadi, sebelum digolongkan ke dalam 5 bagian utama, bisa juga digolongkan ke dalam hewan yang berdarah panas atau berdarah dingin. Berdarah panas itu artinya suhunya tetap. Jadi mau itu musim salju, mau musim panas, musim dingin, suhu tubuh tersebut tetap. Sedangkan hewan yang berdarah dingin, suhu tubuhnya akan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika tubuhnya atau ketika lingkungannya suhunya turun, maka tubuh binatang juga akan turun. Ketika suhu lingkungan naik, suhu tubuh dari binatang juga akan ikut naik. Itu contohnya pada ikan, reptil, dan amfibi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai mamalia. Jadi mamalia itu ciri-cirinya adalah memiliki rambut, memiliki kelenjar susu, jadi sering disebut dengan binatang yang menyusu. Kemudian bernafas dengan paru-paru, biasanya sih perkembangbiakannya dengan mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan ya, kecuali platypus dan echidna. Kemudian memiliki 4 ruang jantung yang sempurna dan homoitems atau berdarah panas, suhu tubuhnya tetap. Dan pembuahannya terjadi secara internal. Jadi contohnya itu adalah banyak ya binatang mamalia seperti misalnya ada monyet, ada kucing, ada kelelawar. Nah, hewan mamalia ini memiliki bulu, bukan bulu sebenarnya ya, itu adalah rambut. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bulu mata itu kurang tepat, itu adalah rambut mata. Jadi beda ya antara bulu dengan rambut. Bulu itu untuk aves atau burung, sedangkan rambut itu untuk mamalia. Ini adalah contoh dari binatang mamalia, ya, paus dan lumba-lumba itu termasuk ke dalam mamalia karena mereka memiliki rambut-rambut halus di bagian tubuhnya, ya, kemudian bernafas dengan paru-paru. Meskipun mereka bisa memiliki ketahanan yang lama ketika di dalam air, tapi mereka bernafas tetap harus ke permukaan untuk menghirup oksigen. Yang kedua adalah aves atau burung. Ya, tubuhnya terdiri bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Tubuhnya ditutupi oleh bulu. Anggota gerak depannya berupa sayap dan anggota gerak belakang berupa kaki. Bernafasnya dengan paru-paru serta memiliki pundi-pundi udara untuk dapat membantu pada saat terbang. Mulutnya berupa paruh dengan bentuk sesuai dengan jenis makanannya dan termasuk ke dalam hewan berdarah panas atau suhu tubuhnya tetap. Fertilisasinya terjadi secara internal. Ini contoh beberapa burung ya, meskipun ada beberapa burung yang tidak bisa terbang, misalnya ada burung emus, ada burung unta, ada kasuari, itu tidak termasuk ke dalam burung yang bisa terbang. Berikutnya yang ketiga adalah ikan atau pisces. Ciri-ciri dari ikan itu adalah bersisik dan berlendir, mempunyai alat gerak berupa sirip, bernafas dengan insang, kemudian hidup di air tawar atau air laut, atau ada juga yang hidup di air payau, jadi campuran antara air tawar dengan air laut. Kemudian memiliki 2 ruang jantung, satu serambi dan satu bilik. Fertilisasinya secara eksternal atau pembuahannya terjadi di luar tubuh. Berdarah dingin atau kita sebut dengan poikilotherm, artinya suhu tubuh mengikuti suhu lingkungan. Maksudnya pembuahan secara di luar atau eksternal fertilisasi itu seperti ini. Jadi yang induk betina mengeluarkan telurnya, pada saat yang bersamaan induk jantan akan mengeluarkan sel spermanya. Jadi pembuahannya itu terjadi di luar tubuh si induknya, sehingga nanti telur-telurnya itu akan berada di luar tubuh induk dan nanti akan menetas setelah dibuahi. Setelah terbentuk embrio, kemudian nanti akan menetas. Ini contoh dari pembuahan eksternal. Nah, kemudian untuk reptil, reptil itu memiliki ciri-ciri kulitnya kering, bersisik, dan terbuat dari zat tanduk ya. Umumnya bergerak secara melata, artinya menggunakan perut dan kaki.
Tubuhnya terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Bernafasnya dengan paru-paru ya, tadi melata karena bergerak dengan kaki dan perut. Kemudian fertilisasinya internal, artinya pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betina. Memiliki 4 ruang jantung yang belum sempurna nih kecuali buaya dan berdarah dingin. Artinya suhu tubuh akan mengikuti suhu tubuh lingkungan. Ini contoh-contoh binatang reptil, ada ular, ada kura-kura, penyu, kemudian buaya, iguana, kemudian ada kadal ya termasuk, kemudian bunglon juga termasuk ke dalam kelompok reptil. Berikutnya yang kelima adalah amfibi. Amfibi itu dapat hidup di 2 habitat ya, habitat darat dan air. Mengalami metamorfosis dan kulitnya selalu basah. Anggota geraknya berupa kaki yang berselaput. Bernafas dengan insang ketika masih berudu dan setelah dewasa itu bernafasnya dengan paru-paru dan kulit. Memiliki 3 ruang jantung, 2 serambi dan 1 bilik. Fertilisasinya terjadi secara internal dan termasuk hewan berdarah dingin. Jadi kalau misalnya kita lihat nih, kalian mungkin pernah melihat katak yang besar kemudian seperti menggendong yang kecil, itu artinya sebenarnya mereka sedang melakukan pembuahan. Jadi yang betina itu akan mengeluarkan telurnya, kemudian setelah telurnya keluar hampir di saat yang bersamaan si jantan akan mengeluarkan sel spermanya, sehingga nanti pembuahan itu akan terjadi di luar tubuh si induk. Selain katak, contoh lain itu adalah salamander. Jadi ini adalah contoh metamorfosis dari katak dan salamander. Jadi katak dimulai dari telur, kemudian berudu, menjadi berudu berkaki 2, berudu berkaki 4, kemudian katak muda yang masih punya ekor, dan akhirnya menjadi katak dewasa. Ketika berudu, mereka nanti bernafasnya masih menggunakan insang. Setelah dewasa, itu akan menggunakan paru-paru. Sama ya seperti salamander dimulai dari telur, kemudian larva yang punya 2 kaki, kemudian 4 kaki, kemudian larva atau salamander muda, dan akhirnya menjadi salamander dewasa. Nah, demikian pembelajaran jarak jauh mengenai binatang bertulang belakang atau vertebrata. Semoga bisa membantu kalian dalam mempelajari pembelajaran secara jarak jauh.